Jumlah pasien penderita penyakit pernapasan melonjak sejak sebulan terakhir. Kementerian Kesehatan pun memprediksi klaim BPJS Kesehatan akan meningkat lebih dari 10 triliun rupiah pada tahun 2023. Lantas, langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menangkal dampak buruk kualitas udara akibat polusi yang tinggi saat ini? Berikut laporan khas redaksi pagi. Dalam 1 bulan terakhir, pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak di Puskesmas Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, mulai dari anak usia di bawah 1 tahun, dewasa, hingga lansia. Mereka mengeluhkan gangguan pernapasan atas maupun bawah. Setiap hari Puskesmas menerima pasien dengan kondisi cukup parah, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit daerah untuk penanganan lebih intensif. Menurut Kepala Puskesmas Jawilan, penyebab ISPA diantaranya adalah buruknya kondisi udara, tingginya aktivitas perusahaan, serta masih banyaknya orang yang membakar sampah sembarangan. Jadi setiap bulannya itu kenaikannya mencapai lebih dari 10% dari kejadian dari Januari sampai dengan bulan Juli. Yang paling banyak itu di bulan Juli ya, sampai mencapai 89,42%. Kementerian Kesehatan memprediksi klaim BPJS Kesehatan akan meningkat lebih dari 10 triliun rupiah pada 2023 seiring meningkatnya jumlah pasien penyakit pernapasan di rumah sakit. Polusi udara menjadi penyebab 5 penyakit pernapasan, mulai dari pneumonia, TBC, hingga kanker paru-paru. Sebelum wabah COVID-19, jumlah pasien pernapasan tercatat sekitar 50.000 orang. Namun setelah pandemi berakhir, jumlah pasien penyakit pernapasan justru meningkat hingga 200.000 orang. 5 penyakit pernafasan atau respiratory diseases yang tadi saya sampaikan, itu tahun lalu total klaimnya di BPJS 10 triliun. Jadi pasti tahun ini kalau lebih banyak yang kena itu akan naik. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, yang masih memberikan optimisme di kita adalah hal seperti ini, polusi udara itu sudah terjadi di negara lain dan bisa dikendalikan. Di tengah buruknya kualitas udara saat ini, penggunaan masker menjadi salah satu upaya melindungi diri dari polusi. Berbagai jenis masker dijual di pasar, mulai dari masker sekali pakai hingga masker kain yang bisa dicuci dan dipakai kembali. Masker N95, KN95, dan KF94 adalah jenis masker yang mampu menyaring lebih dari 90% partikel debu serta polutan. Penggunaan masker tersebut direkomendasikan oleh dokter spesialis paru karena memiliki tingkat filtrasi yang tinggi. Selain itu, ada masker bedah dengan kemampuan menyaring partikel polutan sekitar 50% dan masker kain dengan tingkat filtrasi paling rendah. Meski begitu, dokter spesialis paru mengatakan semua jenis masker dapat digunakan untuk perlindungan dari polusi. Bahkan penggunaan masker dengan kemampuan penyaringan paling rendah pun tetap lebih baik dibandingkan tidak menggunakan perlindungan sama sekali. Selain itu, pemilihan jenis masker juga harus disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Dan yang paling bagus kalau kayak begitu gimana? Pasti yang paling filtrasi paling baik kan. Paling baik kan M95, cuma kekurangannya dia flow udaranya sangat kurang ya, jadi sangat tight, jadi udara yang bersirkulasi sangat sedikit. Jadi kalau kita mau aktivitas yang cukup berat gitu, membutuhkan udara yang atau oksigen yang lebih banyak, ya akan sulit bernafas untuk dengan masker yang sangat ketat seperti itu. Langkah lain yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan polusi adalah mengecek indeks kualitas udara sebelum keluar rumah dan mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan seperti sayur serta buah-buahan. Tim Liputan CNN Indonesia.